Oke guys, ini mungkin jasa terakhir daripada Iwan Bule untuk menaturalisasikan pemain yang perlu sebelum kejuaraan Piala Asia ini. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton channel ini guys, channel ini adalah berbentuk channel reaction dan juga saya mendoakan kepada semua kalian yang baru ketemu channel ini juga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke, insyaallah pada hari ini sekali lagi kita react satu video yang terkait dengan sepak bola di Indonesia, yang mana STY mungkin merasa tenang apabila Iwan Bule mengikuti satu lagi saranannya untuk menaturalisasikan pemain keturunan yang sesuai, yang layak untuk masuk ke timnas Indonesia. Jadi ini mungkin adalah jasa-jasa yang terakhir daripada Iwan Bule sebelum berakhir period kepimpinannya di dalam PSSI, dan menjadi kepastiannya untuk membuat yang terbaik sebelum dia menurunkan jawatan menjadi ketua umum ini. Jadi ayo guys, kita simak video ini daripada channel Garuda Space. Pada yang baru juga ketemu channel ini, kalian boleh bantu support dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen. Judulnya ialah STY jadi tenang, naturalisasi pemain keturunan baru selesai. Iwan Bule beri kepastian. Jadi guys, ayo tanpa berlama-lama kita semak dulu video ini. Nanti di akhir video kita akan memberi ulasan. Saya akan memberi ulasan terkait dengan yang berita-berita di dalam video ini guys. Jom. Oh, ini Iwan Bule guys. Garuda Space, jangan lupa subscribe ya. Pemain keturunan asli Ambon masuk radar timnas Indonesia. Ini guys, pemain keturunan asli Ambon masuk ke radar timnas Indonesia. Siapakah dia ini? Usai Jordi Amat, Sandy Walsh dan Zain Patinama resmi menjadi WNI, nama Jairo Ridowald menjadi salah satu pemain yang diincar untuk menjalani naturalisasi berikutnya. Ini lagi guys, baru lagi ya. Diketahui pemain bernama lengkap Jairo Jacquim Ridowald tersebut merupakan pemain gelandang yang saat ini membela klub Liga Inggris Crystal Palace. Dia lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Pemain 26 tahun tersebut memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari sang ibu dan neneknya. Diketahui nenek Jairo Ridowald merupakan orang Indonesia asli Ambon yang menikah dengan orang Belanda. Sedangkan ayah Jairo diketahui merupakan keturunan Suriname, Amerika Selatan. Sementara itu, Jairo Ridowald sendiri mengawali karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Akademi LSP Overboss. Kemudian ketika usianya menginjak 11 tahun atau tepatnya pada 2007, Jairo Ridowald pindah ke Akademi Ajax Amsterdam sehingga berkesempatan untuk membela Ajax Amsterdam U19. Selama berseragam Ajax Amsterdam, Jairo Ridowald berhasil mencatatkan 3 gol dan 3 assist dari 93 penampilan dalam semua kompetisi. Pada Juli. Tapi yang bagus ambillah penyerang bah untuk naturalisasi ini kan, sebab Indonesia ini kekurangan itu striker guys yang boleh padu dalam cetakan golnya. Mungkin itu lebih baik. Di 2017, gelandang 26 tahun itu memutuskan untuk hengkang dari Ajax Amsterdam dan berlabuh ke Crystal Palace. Selama merumput di Inggris, Jairo Ridowald telah mencatatkan 76 kali pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan juga 1 assist. 2 gol 1 assist. Karirnya yang mentereng di Eropa membuat dirinya dapat dijadikan opsi oleh PSSI dan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Macam kurang juga golnya nih. Kalau ikut tadi beritanya nih, penggawa timnas Indonesia U20 yang layak susul Marcelino ke Eropa. Wah, siapa lagi guys? Muhammad Ferrari. Pertama, ini Muhammad sesuai Ferrari juga. Kapten. Muhammad Ferrari merupakan bek berusia 19 tahun yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.
Meskipun usianya masih muda, tetapi Ferrari mampu bermain dengan tenang di lini belakang. Bahkan dirinya sempat dipanggil oleh timnas senior di FIFA Matchday September lalu. Pemain muda milik Persija Jakarta tersebut dinilai memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan. Oleh sebab itu, Muhammad Ferrari layak untuk mendapatkan kesempatan berkarir di luar negeri. Tinggi juga ini Ferrari ini, postur tubuh sesuai sudah. Kedua, Hoki Caraka. Striker muda PSS Sleman Hoki Caraka juga punya potensi besar untuk menjadi penyerang tajam yang bisa diandalkan timnas Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, pemain asal Gunung Kidul itu sangat dianjurkan untuk melanjutkan karir di luar negeri. Sebelumnya, pelatih Garuda Select Dennis Wise telah berniat untuk membawa Hoki Caraka mendapatkan klub di Eropa. Hoki tentunya membutuhkan jam terbang yang lebih banyak untuk bisa mematangkan kemampuannya sebagai calon striker andalan di masa depan. Ini pun besar juga, dia punya postur tubuh sesuai, sondolannya cantik. Ketiga, Arkan Fikri. Arkan Fikri, oke, ini pun Arkan Fikri bisa dikatakan salah satu gelandang timnas Indonesia U20 yang punya potensi besar untuk bersinar di masa depan. Gelandang asal Arema FC ini usianya memang masih sangat muda, yakni 18 tahun. 18 sama dengan Marcelino juga lah. Namun dia sudah bisa merebut tempat utama di skuad asuhan Javier Roca. Sejauh ini Arkan Fikri sudah mencetak total 11 penampilan di Liga 1. Jumlah ini terhitung impresif mengingat dia masih berusia sangat muda. Jika Arkan mendapatkan peluang untuk berkarir di luar negeri, maka potensinya bakal semakin terasah karena mendapatkan ekosistem kompetisi yang berkualitas. Iya, betul. Kebut naturalisasi timnas U20, Iwan Bule beri kepastian. Setelah merampungkan proses naturalisasi Sein Patinama, PSSI tengah berusaha untuk mempercepat proses perubahan kewarganegaraan 3 calon pemain timnas Indonesia U20. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Wah, ini tiga mantap nih, sudah Ketua Umum dicoba PSSI Muhammad Iryawan menegaskan pihaknya tengah berusaha keras agar ketiga pemain keturunan tersebut bisa segera merampungkan proses naturalisasinya. Menurut sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu, percepatan proses naturalisasi dari Justin Hubner dan kawan-kawan sangat penting demi mengakomodir kebutuhan pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong jelang Piala Dunia U20 2023. Iwan Bule menjelaskan PSSI menargetkan agar proses naturalisasi 3 pemain keturunan itu bisa rampung pada Februari. Andai meleset, dia berharap perubahan kewarganegaraan bisa selesai selambat-lambatnya pada Maret. Sebab Insya Allah lebih cepat dari proses Maret nanti Piala Asia sudah, kemudian bulan Mei Piala Dunia, jadi harus cepat. Seniornya, mudah-mudahan Maret ini sudah beres paling telat, tapi saya harapkan Februari sudah tuntas, ucap Iwan Bule di Gedung Kemenkumham Jakarta. Iwan Bule mengaku bertekad untuk menjalankan tugasnya dengan baik meski tengah berada di akhir masa jabatannya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu berpesan kepada Kanwil jika memang prosesnya sesuai aturan untuk bisa mengambil sumpah lebih cepat lebih baik. Sebab baik Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk sangat diperlukan skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20. Iya, ini bulan Mei nanti guys. Bahkan jika naturalisasi ketiganya telah rampung pada Februari, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk bisa menjalani debut resminya bersama timnas U20 Indonesia lebih cepat, yakni pada Piala Asia U20 yang akan digelar pada Maret mendatang. Oke guys, itu antara berita yang ada di dalam video ini. Antaranya Iwan Bule mungkin akan mempercepatkan naturalisasi beberapa pemain luar negeri yang layak, yang cocok untuk bermain untuk timnas Indonesia. Sebenarnya pemain-pemain luar negeri yang ingin dinaturalisasikan itu adalah
hasil daripada nasihat ataupun saranan daripada Sinteyong. Jadi sekarang ini hanya PSSC dan Iwan Bule yang perlu mempercepatkan segala proses untuk pemain itu sebelum Piala Asia ataupun untuk pemain bawah 20 sebelum Mei nanti adalah Piala Dunia U20. Jadi perkara ini harus dipercepatkan dan mungkin ini akan dipercepatkan oleh Iwan Bule dan ini adalah jasa-jasa terakhirnya sebelum dia menamatkan akhir di jabatannya nanti. Berita kedua pula terkait dengan pemain-pemain lokal Indonesia yang mungkin akan berhijrah ataupun abroad ke luar negeri itu sangat baik. Dari segi sudut positifnya, pemain-pemain ini akan menimba pengalamannya di Eropa nanti. Terutama pemain-pemain muda yang berumur 18 tahun ini bukan senang untuk dilirik oleh klub-klub di Eropa. Sebenarnya apabila mereka itu sudah dipanggil, maksudnya mereka ini ada pemain yang berpotensi, berbakat dan juga pemain yang punya skill individu yang baik. Jadi di Eropa itu bukan senang untuk bersaingnya dengan pemain-pemain di sana karena mereka memiliki skill ataupun bakat di Eropa itu sangat tinggi mutu permainannya. Jadi sekiranya pemain-pemain lokal di Indonesia itu dipanggil, maka itu adalah satu penghargaan yang cukup tinggi untuk mereka dan mereka perlu memainkan peranan penting mereka di sana nanti, menampilkan bakat dan skill individu yang ada pada mereka itu untuk meyakinkan klub di Eropa itu nanti. Jadi ada beberapa pemain yang ditonjolkan seperti Hoki Caraka, Arkan Fikri, kemudian sebenarnya ada banyak lagi, Ronaldo Quante yang belum ditampilkan di dalam video ini. Ferrari merupakan kapten U20 itu kalau dari segi postur tubuhnya sangat sesuai bermain di Eropa untuk menimba pengalaman. Jadi perlu untuk pemain-pemain muda ini dari segi sudut positifnya ya berkarir di luar negeri supaya jangka masa umur mereka itu dalam pembinaan dan mereka dapat menyediakan diri mereka di Eropa dengan mutu permainan level yang tinggi di sana. Begitu juga yang sekarang ini pemain-pemain yang ada bermain di luar negeri, di antaranya Witan Sulaiman, Egy Maulana, Asnawi Mangko Alam, Arkan Pratama, Sadil Ramdhani. Itu antara yang pemain-pemain senior yang ada. Jadi pengalaman mereka itu sangat-sangat berguna. Jadi mungkin selepas ini akan ada beberapa lagi pemain yang akan berkarir di luar negeri. Jadi ini juga sebenarnya adalah saranan yang dilakukan oleh Sinteyong selama mana memimpin timnas Indonesia ini untuk dia mengembangkan bakat-bakat muda yang ada di Indonesia itu yang terbaik daripada Sinteyong, dan juga jasa-jasa Iwan Bule itu harus dihargai juga guys. Oke, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.